Bu Neni, semangat Iya. dengan presentasinya Bu Neni. Sangat jelas dan sangat mudah dimengerti, Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Irma sudah berbagi sharing Ya. di acara presentasi siang ini ya Bu Irma ya. Oke Bu Irma, Ya. mungkin tanpa tanpa banyak kata, mungkin Bu Irma bisa kenalkan dulu siapa sih Bu Irma ini dan dari mana gitu ya Bu Irma, biar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tuh tahu gitu ya Bu Irma. Silakan Bu Irma. Oke, baik Bu Neni, terima kasih ya atas kesempatan untuk saya bercerita bagaimana saya bisa terlibat di bisnis ini dan tetap semangat sampai sekarang. Ya, oke, baik. Selamat sore para undangan dan semua yang hadir di acara kita pada sore hari ini. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Irma. Latar belakang saya sarjana kehutanan. Awalnya saya bekerja di perusahaan kayu ya. Pada zaman itu lagi rame-ramenya kayu log. Ya, HPH mungkin kalau di Kalimantan ke asing ya. Ya, kami di Papua HPH. Dan setelah itu saya keluar dengan terus kami membangun sendiri usaha kayu, tapi kayu olahan dalam bentuk sound timber ya. Itu kayunya juga kualitas ekspor. Namun karena kalau kita bisnis kayu kan bisa bayar karyawan itu kalau kayunya sudah laku. Sementara kami itu sementara tempat saya dulu itu belum provinsi, masih kabupaten ya. Jadi bayar yang pembeli kayu itu datangnya nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Jadi kadang 3 bulan sekali. Nah, disitulah saya mulai mengenal bisnis. Artinya saya harus melihat peluang lain untuk kelangsungan hidup karyawan dengan kita juga ya. Nah, di situ saya lihat bahwa kayaknya saya mau bikin kafe. Awalnya di situ kafe tadinya cuma buat santai-santai aja, ternyata jadinya beda karena konsepnya udah lebih dari yang hanya sekedar untuk ngopi gitu. Tapi karena saya nggak punya latar belakang, akhirnya saya berangkat ke Makassar nyari kopi. Akhirnya saya bertemu dengan kopi yang mau ikut. Nah, disitulah awalnya saya memiliki cafe and resto dan berkembang sampai sekarang, puji Tuhan. Namun yang namanya konvensional, Bu Neni kan pasti paham ya, namanya konvensional tuh nggak ada yang abadi. Pada saat kita rame, tiba-tiba saingan muncul. Nah, sementara saingan muncul artinya apa? Pendapatan kita harus dibagi dengan saingan kan? Nah, di situ saya kaget, waduh ternyata kayak begini ya bisnis. Ya udah, sementara kita kan harus selalu inovasi ya. Nah, sementara namanya inovasi itu kan biayanya bukan juta, bisa ratus juta malah sampai miliar ya. Dan saya itu sebenarnya punya target, saya harus pensiun. Namanya kita mau pensiun itu mau menikmati hidup, tetapi itu saya tidak dapatkan. Saya tidak dapatkan. Dan saya tuh selalu berdoa mohon pada Tuhan biar saya tuh diberi bagaimana caranya supaya saya bisa pensiun dan usaha saya tetap jalan. Tapi kalau konvensional nggak mungkin Bu Neni. Pada suatu malam, nggak mungkin. Konvensional kita nggak kerja nggak dapat apa-apa ya. Bu, kalau boleh tahu, restonya udah berapa lama berdirinya Bu Irma? Sudah 17 tahun. Sekarang 17 tahun. Oh, luar biasa. Itu saya kelola sendiri ya. Terus waktu saya bergabung di Talk Fusion itu masih jalan 16 tahun. Nah, saya dikenalkan sama Pak Alex. Nah, Pak Alex itu upline saya, beliau datang ke tempat saya tuh jam 10 malam Bu Neni. Jam 10 malam. Saya nggak dipresentasi, cuman ditanya begini, Bu Irma ini usaha ini sudah berapa tahun? Saya bilang udah 15 mau jalan 16 tahun. Nah, beliau bilang apakah Bu Irma sudah punya passive income? Saya langsung kaget, belum lah. Kalau sudah punya passive income pasti saya sudah pensiun. Ini enggak. Namanya punya cafe and resto itu kan kita kerja dari pagi sampai malam ya. Belum lagi kalau ada orderan yang tahunan tuh, waduh itu tidurnya satu hari cuma 1 jam Bu Neni. Oh ya? Ada itu pokoknya, butuh tenaga yang fit. Dan saya sadar bahwa tidak mungkin itu selamanya saya jalani kan. Terus saya dikenalkan sama Pak Alex memperkenalkan
talk fusion. Saya Ya. tidak tahu itu apa, hanya yang saya ingat itu beliau mengatakan ini bisa pensiun dan kita dibayar dolar. Wow, luar biasa ya. Iya, Saya benar. saya tertantang karena Pak Alex itu kan kepala sekolah. Loh, pegawai ASN bisa dapat dolar. Saya pengusaha nggak dapat dolar ya. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, ya apalagi beliau itu memperlihatkan kartu visa. Dulu saya cuma lihat, sekarang saya sudah punya kartu visa. Iya, udah Iya. punya banyak ya Bu ya itu ya Bu ya. Iya, punya ada 3. Oke. Ya jadi mungkin saya ini dulu ya Bu ya, saya rangkum. Jadi Ya. Bu Irma ini sudah 16 tahun buka kafe, tapi tidak pernah ada yang namanya passive income. Dan ketemu sama Pak Alex, ternyata dikenalkan sama Talk Fusion gitu ya. Dan apa Bu keputusan Ibu waktu itu? Apakah Ibu langsung bergabung atau bagaimana Bu? Bisa cerita Bu ini Bu sama kami Bu. Iya, betul Bu Neni. Saya langsung bergabung malam itu juga. Oh langsung saya bergabung? Melihat saya karena tertarik visanya, tertarik dolarnya, dan tertarik pasif income-nya. Ya. Karena saya pengen menikmati hidup ya, tidak mau kerja terus kan. Anak saya kan cuma 1, terus dia udah selesai, udah kerja. Nah, saya pengen menikmati hidup. Nah, di sini saya langsung bergabung malam itu 2 propek ya, tanpa penjelasan, tanpa presentasi. Saya percaya sama pengundang, dan puji Tuhan keputusan saya malam itu yang membawa saya bisa mempunyai komunitas yang sangat luar biasa. Bisa bertemu dengan Bu Neni yang selalu menginspirasi. Terima kasih Bu Neni. Terus teman-teman yang lain yang saya tadi nggak kenal, tapi ini sangat luar biasa. Kita itu jangan melihat dari duitnya dulu, tetapi komunitas dan pengembangan diri kita itu yang paling penting. Banyak duit tetapi mental kita nggak sehat, itu untuk apa ya? Tetapi di sini kita benar-benar punya mental yang sehat dan bisa kalau mental kita sehat kan pasti otomatis berkat itu mengalir ya. Iya, betul. Seperti begitu Bu Neni. Iya, jadi saya waktu bergabung malamnya saya bingung, ini bisnis apa? Saya nelpon Bu Lydia, istrinya Pak Alex. Saya nanya, Bu Lydia ini bisnis apa ya? Saya kok nggak mengerti. Terus Bu Lydia bilang gini, Kakak tenang aja, nanti kita base camp-nya di tempat, kebetulan nama resto saya Abreso ya, di Abreso untuk bangun tim di situ. Nah, dengar begitu saya langsung semangat, oh ya saya didampingi. Dan ya benar, keesokan harinya beberapa tim yang sudah bergabung dan kita mulai melakukan mengundang di situ ya. Jadi saya merasa bahwa saya didampingi, jadi saya tetap semangat. Itu berjalannya waktu, Pak Richard pun turun membantu tim, dan itu makin menambah kepercayaan saya. Ditambah lagi saya belajar ke BBO ya, sering ketemu Bu Neni ya. Iya. Itu dulu di era offline ya, Bu Irma ya, di era offline ya. Sekarang sudah nggak bisa ya. Iya. Wah, Bu Irma, iya. Bu Irma mungkin boleh ceritain Bu Irma, mungkin di era offline, di era online seperti ini, mungkin Bu Irma apa yang membedakan gitu Bu Irma? Mungkin Bu Irma bisa cerita, karena Bu Irma ini kan juga join di era offline ya, bukan di era online sekarang gitu ya Bu Irma. Mungkin Bu Irma bisa cerita ke Bapak Ibu semuanya, Bu Irma. Silahkan. Iya. Benar, Bapak Ibu yang diundang pada sore hari ini bersyukur ya, karena apa, kami yang merintis dari era offline itu banyak sekali biaya yang kita keluarkan untuk setiap ada pertemuan kan setiap 1,5 bulan sekali ya kita harus berangkat, kalau nggak ke Jakarta ke Surabaya. Nah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi kami dari Papua pasti tiketnya mahal, terus kita harus nginap di hotel, belum biaya makan ya, belum lagi kalau pulang harus bawa oleh-oleh kan. Oke. Ya. Tapi di era online ini semuanya biaya itu semua terpangkas. Nah kita bisa melakukan semuanya dari depan laptop aja, kita bisa berkomunikasi sampai kemana saja, ilmunya kita dapat langsung kapan saja kita mau, dan kita terhubung satu sama yang lain tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat ruang ya, luar biasa. Jadi ya itu yang saya sangat bersyukur banget. Artinya gini, orang itu melihat ya, kita kalau usahakan pasti banyaklah pengeluarannya Bu Neni ya. Tapi orang kan nggak melihat bahwa
apa yang kita alami, kita rasakan di dalam. Apakah income kita itu tetap bertambah atau berkurang, apalagi di era pandemi begini. Tetapi Bapak Ibu percaya di Talkfusion ini kita punya masa depan yang luar biasa. Nah, dengan modal 2079 saja Bapak Ibu punya potensi yang miliar. Nah, ini di luar sana tidak ada, Bu Neni. Betul. Tidak saya dapatkan. Betul. Ya, Bu Irma, itu kalau yang, boleh tahu, Bu Irma, ya. waktu Bu Irma memulai resto, ini biayanya ini berapa, Bu Irma? Kalau boleh tahu nih, Bu Irma. Iya, saya bangun resto itu biayanya hampir 1 M ya. 1 M ya, Bu Hampir Irma 1 ya? M. Nah, terus dapat uang dari punya uang segitu enggak, Bu Neni? Saya kan modalnya nekat. Saya tuh orangnya senang lihat peluang. Ya, modal saya itu nekat. Saya kebetulan karena dari bisnis kayu itu kita kerjasama ya, ada usaha di Manokwari. Nah, uangnya itu kita buat bangun. Awalnya sih pertama dari waktu masih pemula itu cuma 80 juta, Bu ya. Yeah. Tapi waktu dia berkembang kabupaten ke provinsi, kita tuh harus mundur. Harus mundur, padahal itu baru berjalan berapa bulan, harus mundur. Nah, saya harus ngadain dana yang tidak kecil. Tapi ya puji Tuhan, saya ada kredit, terus saya untuk kursi apa semua itu saya kredit, Bu Neni, semua serba kredit. Iya. Saya cash itu cuma sisanya kredit. Jadi untuk memulai usaha konvensional itu harus butuh biaya yang sangat besar gitu ya, Bu ya, dengan resiko yang mungkin kita nggak tahu apakah ini balik modalnya berapa lama, nggak tahu ya, Bu Irma ya. Tapi karena yakin dan mau lihat peluang saja gitu ya, maka akhirnya dikerjakan, begitu ya, Bu Irma ya? Ya, setuju, Bu Neni. Itu ngeri banget, apalagi di era sekarang ya. Kalau kita nekat nggak pakai perhitungan itu hancur sudah. Nah, jadi saran saya, Bapak Ibu yang diundang pada sore hari ini, itu bukan itu apa namanya, sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Nah, artinya apa? Bapak Ibu harus bersyukur dan segera menghubungi pengundang Bapak Ibu untuk bergabung. Karena apa, Bu Neni? Kita kan bisnis ini kan bukan 1-2 tahun ya. Bisnis ini bisa puluhan tahun dan ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti tetangga kita bergabung dan kita tidak bergabung, besok lusa anak cucu tetangga itu kaya raya, sementara anak kita biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin miskin ya. Ya, itu pasti yang disalahkan oma-opanya. Ya, betul. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya pesan saya Bu Neni buat yang hadir di sini. Kalau kita yang sudah bergabung, tetap kita harus membagi berkat ini ya sama semua orang ya, bercerita. Tergantung siapa yang melihat ini berkat, dan bagi yang diundang walaupun Bapak Ibu belum bergabung, bisa membagikan visi daripada Talkfusion Messenger of Hope, pesan pengharapan bahwa ini ada loh bisnis yang bisa membawa perubahan bagi hidup kita, bagi keturunan kita. Nah, ini pesan yang sangat mulia Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan melihat dari 2079, tetapi Bapak Ibu harus melihat bahwa ke depan ini dunia semakin penuh tantangan ya. Siapa yang bisa melihat peluang itu yang akan makmur. Nah, Bapak Ibu kalau sayang keluarga, jangan lupa untuk segera bergabung. Ya, mungkin itu aja Bu Neni. Oke, terima kasih.